Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu semua anak-anak. Kali ini kita akan membahas materi bab 1 di kelas 7, yaitu mengenai ruang dan interaksi antar ruang. Setiap makhluk yang hidup di bumi ini memerlukan ruang untuk melangsungkan kehidupannya. Tanpa adanya ruang, maka manusia dan semua makhluk yang hidup tidak memiliki tempat untuk hidup. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencangkup perairan yang ada di permukaan bumi, seperti laut, sungai, dan danau, dan di bawah permukaan bumi seperti air tanah sampai kedalaman tertentu. Ruang juga mencangkup lapisan tanah dan batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Berbagai organisme atau makhluk hidup juga merupakan bagian dari ruang. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda-beda antara suatu wilayah dan wilayah lainnya. Perbedaan karakteristik ruang tersebut menyebabkan adanya interaksi antar satu ruang dengan ruang lainnya. Karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai contoh, ada daerah pegunungan yang menghasilkan buah dan sayur, dan ada daerah pesisir yang menghasilkan ikan. Daerah pesisir membutuhkan yang namanya buah dan sayur, dan daerah pegunungan membutuhkan yang adanya ikan. Oleh karena itu, terjadi interaksi antara daerah pegunungan dengan daerah pesisir. Aktivitasnya yaitu adalah aktivitas perdagangan. Interaksi antar ruang adalah hubungan timbal balik antara satu wilayah dengan wilayah lain yang bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pergerakan orang, distribusi barang, dan lain-lain. Kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan antara lain adalah: yang pertama adalah saling melengkapi, yang kedua adalah kesempatan antara, dan ketiga adalah kemudahan transfer. Yang pertama, saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Apabila masing-masing wilayah mengalami kelebihan atau surplus produksi komoditas dan saling membutuhkan, maka terjadi interaksi kedua wilayah tersebut. Sebagai contoh, daerah A memiliki kelebihan sayuran, daerah B memiliki kelebihan ikan. Oleh karena itu, terjadi interaksi antara wilayah A yang membutuhkan wilayah B ataupun sebaliknya wilayah B yang membutuhkan wilayah A, dan terjadi pertukaran hasil dari A dan B yang merupakan adalah aktivitas perdagangan. Kemudian yang kedua, kesempatan antara. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Sebagai contoh, wilayah A kekurangan ikan, sedangkan wilayah B kelebihan ikan. Selain itu, wilayah C juga memiliki kelebihan produksi ikan. Oleh karena itu, antara wilayah A yang tadinya berhubungan atau berinteraksi dengan wilayah B akan memilih beralih ke wilayah C yang produksi ikannya lebih dekat dari wilayah A. Maka interaksi antara A dan B akan berkurang. Yang ketiga, kemudahan transfer. Kemudahan transfer maksudnya adalah suatu interaksi terjadi antar ruang satu dengan ruang lain karena didukung kemudahan dalam proses perpindahan barang serta biaya yang murah. Artinya, biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh.
Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan daerah tujuan. Jalan yang rusak dan sulit untuk dicapai akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi, karena biaya untuk mencapainya pun pasti akan lebih mahal. Sebagai contoh, wilayah A kelebihan sayuran dan buah-buahan, wilayah B kekurangan, dan wilayah A akan mengirimkan ke wilayah B. Namun karena wilayah A ke B itu jalannya sangat rusak, maka angkutan akan berbalik arah dan tidak jadi untuk mengirim ke wilayah B. Silahkan perhatikan kesimpulan dari hari ini. Untuk pertemuan kali ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.